Jadi kata disclaimer-nya itu tadi, untuk apa kita di dunia ini? Kita lahir di dunia, kemudian beraktivitas, kemudian kita meninggal dunia, apa ya begini selesai? Ternyata Allah menunjukkan supaya manusia tidak judi, tidak gambling, tapi berada di dalam kepastian, adanya risalah, tapi pijakannya harus jujur, terbuka, lapang dada. Beberapa hal, kalau kan banyak ya, beberapa hal kekeliruan kesalahan para pencari kebenaran termasuk dalam definisi Satrio Beningit, Ratu Adil, Imam Mahdi, itu kekeliruannya satu. Banyak orang yang berpegang pada kesukuan daerah. Sehingga begini, Ratu Adil, Imam Mahdi dari Timur Tengah, dari Pakistan, dari Jawa Barat, dari Sulawesi. Jadi pijakannya adalah kesukuan. Ini menghancurkan dalam hal benar. Sebab seandainya ternyata benar Imam Mahdi itu berada di salah satu yang mereka yakini, apa di Sulawesi, apa di Jawa Barat, apa di Jawa Timur, apa di Pakistan, pun seandainya muncul pun menjadi kultus, itu menjadi juga fatal dampaknya, karena memang pegangannya itu bukan masalah kesukuan, bukan masalah daerah. Katakanlah Tuhan, aku harus menurunkan di daerah iki, kemudian mengunggulkan daerah itu yang orang terjebak pada di situasi ini. Seperti semua rasul difahami di Arab Saudi, akhirnya kan menjebak saat kebenaran ternyata munculnya tidak dari orang Arab, ya maka terjadi benturan. Maka meninggalkan fanatik dan kultus itu seharusnya adalah hal yang mendasar. Jadi kesukuan, kekeliruan, kesalahannya satu, berdoman pada kesukuan. Saat kesukuan yang jadi pijakan, intuisi dalam nalar dan rasionalnya itu akan jauh dari perspektif ulul albab. Karena perspektifnya saat Al-Quran menyebut di dalam penciptaan langit dan bumi, bergantinya malam dan siang, itu ada tanda-tanda keberadaan kebenaran, itu hanya bagi mereka yang ulul albab. Ulul itu adalah inti putaran, lubun itu lapis yang dalam. Jadi ulul albab itu adalah intinya, inti yang menggerakkan roda dan menggerakkan bodi. Tentu keberanian jujur, adil demi kebenaran adalah kuncinya. Di dalam penciptaan wahtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Definisi ulul albab kan sudah sangat jelas. Pertama, punya zikir, punya ilmu yang menjadikan hati itu ingat kepada Tuhan. Dalam keadaan duduk, berbaring, beraktivitas, itu semua batinnya ada kehadiran Tuhan, ada zikir. Kemudian yang kedua, orang yang sadar bahwa uteke, atine, dan perbuatannya, semua kejadian itu adalah tidak ada yang sia-sia, semuanya proses kembali kepada Tuhannya. Enak nggak enak, ini kan berarti kan melepas segala bentuk fanatis dan kultus yang menjadikan kaku, beku, dan keras kepala.
Rabbana makhlata hadzal batil. Dan yang ketiga, memahasucikan, artinya terbuka. Subhana fakina adzabannar. Sabaha itu menyingkirkan hal-hal yang bersifat negatif, aura negatif, energi negatif, menghilangkan segala bentuk yang menjadikan racun di dalam diri dan dalam pikiran. Ini disingkirkan, penyakit kultus, kaku, beku. Jadi selama berpikirnya adalah kesukuan, maka jangan berharap dapat menyentuh kebenaran, bahkan keberadaan Al-Mahdi atau keberadaan Satrio Piningit atau Ratu Adil. Karena kalau yang ngomong bukan dari sukunya, kalau yang ngomong bukan dari darahnya, kalau yang ngomong bukan yang difanatiki, maka pasti akan dibuang. Kedua, hilang kewaspadaan dan dari tafsir prasangka. Yang kesalahan yang kedua adalah berpijak pada tafsir kemudian dipegang sebagai kebenaran, difanatiki, dikultusi, melihat tanda-tanda keberadaan kebenaran dari perspektif tafsir simbolik, rambutnya keriting, kan gitu kan. Sing didebatnya kan itu motone piye. Wendek kene posting salah siji gitu ya, Satrio Piningit rambutnya kribu, terus yang lainnya like. Itu nanti akan mempengaruhi sing delok di nggone media sosial. Engko enek sing melu nyebar padahal ya gak dong. Rambutnya Satrio Piningit keriting kan gitu. Kribu, gimbal. Jadi nek gawe posting manisan sing kucluk pisan gak apa-apa. Nek nggone sing lahir. Satrio Piningit bisa melihat tidak hanya masa depan, masa depannya depan. Jadi gawenan ngono. Yang gawe misen gak rasional. Biasanya tuh nek enek sing gunung bledos kuwi iki terus enek wong cerita. Biasanya nek ceritane ya di overdosiske, biasanya itu overthinking. Suatu saat pas tahun 90 berapa itu ya, itu meledosnya Gunung Kelut tahun 91 atau 92 saya lupa. Saya mendengarkan orang itu cerita itu ngover gitu ya, akhirnya saya juga cerita ngover sekalian. Aku yang dibuat cerita tak cerita nih ngono. Piye ada pas meledos, kemudian rumah itu enek sing rumah dekat sungai itu kosong. Dia kemudian lari karena tahu Gunung Kelut itu meledos, dia pulang. Ternyata di dalam rumahnya itu sudah ada batu yang sangat besar. Itu sampai wuwung, padahal nggak mungkin, tapi rumahnya nggak roboh. Itu jelas nggak mungkin batu itu bisa masuk secara logika. Nggak bisa masuk ke lewat pintu. Itu nggak mungkin, mustahil, muskil. Itu, tapi dia tiba-tiba batu itu di dalam. Dan itu ternyata cerita itu nyebar. Terus saya batin, akhirnya aku ngarangke ya tiba-tiba dinggo wong-wong. Kadang kita tuh perlu ngarang menisan ngono. Saiki akeh wong akhire do ngarang-ngarang. Akhirnya bedakne antara berita hoak atau berita real menjadi sangat sulit. Kembali tafsir. Makanya
pada saat kita itu mencari kebenaran bisa jadi melibatkan sebuah perspektif. Yang perspektif ini sifatnya opini karena kita mencoba mengambil data dari pemikiran banyak orang, opini dari banyak orang, kemudian ditafsir oleh banyak orang, kemudian kamu mengambil untuk nafsir diri kamu sendiri. Yang diperlukan adalah hati-hati dengan perilaku fanatik dan kultus, kemudian merasa itu yang paling benar, kemudian sebagai pembenaran. Ini yang harus diantisipasi. Sekarang orang itu tafsir saja sudah seperti keponakannya Tuhan. Padahal jelas-jelas hasil dari tafsir. Tapi dia sudah dapat melakukan menyesatkan orang lain dengan PD-nya, sepertinya dia itu sang penjaga, teman akrabnya malaikat Ridwan. Itu yang terjadi, yang banyak kan begitu. Jadi kalau malaikat Ridwan itu kaya-kaya tidak sekedar teman, jeguk-jegukan. Kalau enak wong ngarepe mlebu surga, kalau ayo ben kono didelok wae, jeguk-jegukan. Jadi itu yang padahal hanya berangkat dari tafsir. Laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab. Kebenaran surga, neraka, kebenaran tentang risalah, tentang Imam Mahdi, Santro Bening dan Ratu Adil, laisa bi amaniyikum, sama sekali bukanlah menurut angan-anganmu yang kamu ambil dari data, opini dari sana sini yang kosong, dan tidak pula menurut angan-angannya ahli kitab. Dari ahli baca, dari ahli buku, dari ahli apapun namanya, ahli kitab ya ahli kitab. Ahli kitab itu semua pijakannya dari buku yang dibaca hasil opini orang lain. Kemudian setelah dia membaca buku atau kitab, dianggap itu kebenaran dari Tuhan. Padahal itu pun juga dituangkan dari opini orang masa lalu, kemudian dipedomi oleh orang masa sekarang. Apa itu enggak boleh? Boleh, tapi jangan membentuk fanatik dan kultus dalam kepribadian kita. Am indahumul faum ya ketubun, ataukah ada dalam diri mereka apakah mengenal al-ghaibnya diri Tuhan sampai mereka fanatik dan kultus, bahkan kemudian menyebarkan kebenaran itu dan kemudian merasa sebagai pembawa kebenaran. Sedang di Al-Baqarah 79 itu fawailul lil ladzina yaktubunal kitab bi aidihim, sangat kontradiktif banget. Celaka mereka yang berpedoman dari pendapat dan opini ke opini, dari hasil membaca kemudian dianggap itu diakukan dari Tuhan. Maka kecelakaan besar bagi mereka yang menulis buku kemudian dikatakan ini kebenaran dari Tuhan, padahal ditulis oleh tangan mereka dan oleh pikiran mereka. Dikatakan ini kebenaran yang semirip dengan kebenaran Tuhan. Kecelakaan besar bagi akibat tangan-tangan mereka. Kemudian kesalahan yang ketiga, keberadaan kebenaran dipijakkan pada tanda lahiriah jasad. Melihat tanda-tanda hanya dari penampakan lahiriah. Nama sebenarnya masuk di nomor 2 ya, tapi saya masukkan di sini saja. Seperti halnya nama. Namanya seperti namaku, nama bapaknya seperti nama bapakku. Berarti namanya Muhammad bin Abdullah. Itu menjebak hebat. Kalau kita membaca ayat itu mestinya, kalau kita membaca hadis, seandainya hadis itu benar, masalahnya keterangan yang kita perlu itu dari mana?
Apakah langsung dari Nabi Muhammad? Kan enggak juga. Yang tidak ditelaah pada saat menggunakan kalimat namanya seperti namaku, nama bapaknya seperti nama bapakku, sehingga jika kiamat itu tinggal sehari, jika kebenaran ini belum muncul maka akan diundur 8 atau 5 atau 6 atau 7 atau 8. Itu enggak ada tahun setelahnya. Apa 5 tahun, apa 6 tahun, apa 7 tahun. Ini kemudian tafsirnya kan 8 tahun kan gitu kan. Ungkapannya itu hanya 6, 7, 8 kan gitu. Apa maknanya? Ya mestinya kita enggak usah menyimpulkan apapun. Memang keterangan itu kan bukan dari yang ahli tafsir sekalipun kan bukan dari Nabi Muhammad. Jadi kalau kita telaah, kalau kita dari guru kita, Muhammad itu bukan nama KTP, nama lahirnya pun juga bukan Muhammad. Ahmad Mustafa itu juga bukan nama lahirnya. Upamanya ya nama lahirnya siapa sih? Bisa jadi Seto Nugroho, bisa jadi. Kemudian saat kemudian dia itu mulai masuk, dipilih, manusia terpilih, maka tersebutlah Mustafa. Makna Mustafa itu manusia yang terpilih. Ahmad sang terpilih. Ya, menjadi Ahmad kan begitu. Setelah diangkat menjadi Rasul, menjadi Muhammad. Artinya apa? Berarti Muhammadnya di zaman Ahmad atau di zamannya Seto, bisa jadi kan begitu. Lah Muhammadnya di zaman sekarang siapa? Yang memiliki fungsi yang sama seperti halnya keberadaan Nabi Muhammad sebagai cahaya terpujinya Tuhan. Disebut Muhammad itu memiliki bapak, namanya seperti bapakku, karena memang Nabi Muhammad memiliki guru. Nabi Muhammad itu memiliki guru. Fungsi Abdullah sebagai guru, sebagai gurunya Nabi Muhammad. Dalam mata rantai silsilah sambung kait mengikat guluwentah Rusulana Tatro tidak terputus sama sekali. Di saat zaman Nabi Muhammad sebelumnya itu adalah Abdullah sebagai gurunya. Kan itu juga disebut apakah Abdullah atau Abu Thalib atau Abdul Muthalib juga tidak disebut gitu. Bijakan kita kan percaya nek bapaknya kan namanya Abdullah. Tapi kalau mengenai kebenaran, saya pastikan, saya yakinnya pasti bukan masalah fisik. Jadi Nabi Muhammad bapaknya Abdullah itu pasti bukan masalah fisik. Masalah kebenaran itu masalah Tuhan, berkaitan dengan cahaya Tuhan, berkaitan dengan masalah kerasulan, berkaitan dengan risalah. Jadi Abdullah itu hambanya Allah, bukan masalah fisik. Jenenge siapa kan gitu. Nama lain Abdullah itu siapa? Jadi ini yang banyak orang yang terperosok, tanda lahiriahnya jasad, kemudian nama juga menggunakan jasad. Ya Abdullah saiki sopo, Muhammad saiki sopo, kan itu yang seharusnya dicari. Nanti di penutupan akan kita simpulkan hujahnya. Wa'dallah la yakullahu wa'dah walakin aktsarun nas la ya'lamun. Banyak manusia yang terjebak oleh lahiriah jasad dalam menjalani hidup. Aktsarun nas, karena banyak manusia yang sesungguhnya tidak menyentuh keberadaan kebenaran. Karena menyentuh kebenaran harus dengan ilmu. Maka mereka hanya ya'lamun duhir, mereka hanya mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia materi ini. Wahum anil akhirah ghafilun.
Sedang tentang kehidupan yang batin itu sama sekali tidak disentuh, maka hanya pengetahuan yang lahir, maka tidak akan dapat menyentuh kebenaran. Awalam yatafakaru fi anfusihim, gunen utekmu untuk menyelami, mencermati supaya kamu dapat menuju mengenali diri kamu yang berada di dalam jiwamu. Sungguh Allah tidak menciptakan langit dan bumi kecuali pasti ada hakikatnya, maka kenali hakikat itu. Wa ajalimu sama, karena segala sesuatu yang lahir itu ada masa pakai yang disebut umur. Maka ayat ini wa inna katsran minan nas biliqa'i rabbihim lakafirun. Jadi orang yang kafir menutup diri dari pertemuan Tuhan, ini sangat jelas berarti merujuk kepada keberadaan diri yang berada di dalam jiwa. Fitrah manusia yang asal fitrah dari Allah, itulah yang menyatu kembali kepada Tuhan. Sehingga kalimatnya wa inna katsiran minan nas, dan sungguh kebanyakan dari manusia itu pertemuan dengan Tuhannya benar-benar mereka mengingkari. Mengingkari apa ini? Kalau dilanjutkan ayat satu ayatnya, awalam yatafakaru fi anfusihim, jadi tidak mengenali diri, dikira masalah jasad. Kebenaran kan juga sama. Berarti Muhammad bukan masalah jasad, Abdullah bukan masalah jasad, bukan masalah nama KTP. Kan begitu seharusnya logikanya, nalarnya, warasnya, kan gitu. Tapi kalau kedunguannya ya beda. Makanya hanya mengetahui yang lahir maka hancur, pasti hancur. Walaupun diberi kenikmatan juga hancur. Seperti pada saat beberapa waktu yang lalu di malam Jumat saya matur cerita tentang eksperimen tikus. Yang kemudian eksperimen ini disebut dengan Universe 25, Universe 25 oleh John Calhoun yang dilakukan pada tahun 1952 sampai 1972. Dia melakukan eksperimen tikus. Dia mengkondisikan 4 pasang tikus yang ditempatkan pada lokasi yang sangat nyaman, sangat tercukupi, kebutuhannya semuanya dicukupi. Tempat tidurnya, makanannya, airnya, semuanya dibuat senyaman mungkin dan dijauhkan dari predator. Jadi nggak ada predator. Tikus-tikus itu awalnya hidup sangat harmonis dan berkembang biak dengan cepat, dan populasinya juga berlipat ganda per 55 hari. Pada siklus 315 hari pertama, tikus-tikus itu masih sehat, hidupnya masih harmonis, interaksi di antara mereka masih stabil. Tapi masuk hari ke-316, mulai muncul penyimpangan perilaku. Secara massal pun juga mulai terjadi penyimpangan. Tikus-tikus itu mulai membentuk kelompoknya sendiri-sendiri. Terjadi penindasan di antara mereka sendiri dan kekerasan, saling bully di antara mereka. Yang kuasa, yang kuat, mereka akan menjatuhkan yang lemah. Bahkan penyimpangan seksual, terjadi kanibalisme. Meskipun sekali lagi sumber daya semuanya dipenuhi, makanan melimpah, bahkan tikus-tikus itu sekali lagi mereka mulai menolak untuk membangun keluarga di antara mereka sendiri secara lawan jenis.
Jadi mereka mulai perilakunya adalah sesama jenis. Akibat orientasi kekuasaan, kekuatan untuk menguasai wilayah, dan tikus-tikus yang memproduksi anak-anaknya pun mulai ditelantarkan baik oleh yang jantan maupun oleh yang betinanya. Terjadi penurunan drastis populasinya, dan puncaknya pada hari 560 ke 560 koloni itu mulai musnah. Populasi tikus itu mulai sama mati, dan itu diulang selama 25 kali, sehingga inilah disebut sebagai universe 25. Genetik genomnya antara tikus dan manusia itu hampir sama, itu ada 80% memiliki DNA mirip. Ya. Lah ini kan berarti kan ada sesuatu kan di balik peristiwa eksperimen ini. Ya. Itu menunjukkan kan berarti harus ada perilaku merusak, ini berarti harus ada apa itu pengendalinya. Kalau tikus hewan, jelas mereka kan tidak ada sang nadhiron. Jadi kalau nggak punya nadhiron ya jadinya seperti tikus kan, nggak mengenal diri, dampak tidak mengenal jati dirinya. Ya gitu teman-teman. Sekarang gini, apa hujah? Tadi kan beberapa kesalahan ya dari tentang kultus, kesukuan, melihat yang lahir dari kehidupan berdunia, 3 hal ini. Kemudian yang keempat tafsir, kan 4 ini. Ya, kesukuan, tafsir kan gitu, itu penyebabnya kan gitu, kesalahan itu. Hanya lahiriah jasadiah, simbol-simbol. Apa sih hujah kebenaran seharusnya yang jadi pijakan? Kalau menggunakan tanda suku, kesukuan, tanda lahir, andeng-andeng, apa rambut, apa warna kulit, ya kita akan terjebak. Itu kan hanya katakanlah pikukuh saja. Wa ja'alnahum a'immah yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim filal khairat wa iqamas shalah. Jadi kalau kita melihat bahwa hujah kebenaran sudah terengkuh di dalam namanya itu sendiri, tapi di situ terungkap yang dapat medar, yang buka itu adalah Nabi Muhammad piyambak atau yang bersangkutan piyambak. Kan ayatnya begitu. Artinya tafsir ya mirip ya untungan gitu kan. Wa ja'alnahum, pasti kami adakan di antara kamu sendiri, dari antara kamu sendiri a'imah, pasti adanya imam. Imam zaman, imamu mubin. Bi imamihim, setiap manusia itu akan didatangkan kepada Tuhannya itu dengan imam zamannya sebagai saksinya. Wa ja'alnahum a'immah yahduna bi amrina. Keberadaannya para imam yahduna itu berada di dalam hidayah, karena berhak memberi hidayah supaya manusia di dalam al-hudanya, kemudian manusia supaya di dalam al-mahdi, supaya dapat disebut sebagai mahdiyin, umatnya yang berada di dalam terang cahaya hidayah Tuhan, maka disebut mahdiyin. Bi amrina, tapi itu mutlak, hanya dengan perintah kami. Dan pasti ada inisiasi, wa auhayna, inisiasi kami. Kemudian ditafsiri sebagai wahyu, diinisiasi
berhak menginisiasi, menunjukkan keberadaan Tuhannya. Wa mimman khalaqnal ummah di Al-A'raf 181, wa mimman khalaqnal ummah, wa mimman khalaqna ummah. Pasti dari antara kamu, terimalah dengan lapang dada, dengan nyegoro, dengan jujur, dengan tulus, adanya seseorang kholakna yang dijadikan adanya umat untuk menjadi umat yang berada di dalam hidayah dan berhak memberikan hidayah yang membawa hakikat. Dengan mengetahui hakikat, ilmu hakikat, menunjukkan tentang hakikat sehingga manusia mengetahui jalan pulang kembali kepada Tuhannya. Dan dengan hakikat itu, dan dengan hidayah itu, dan dengan terang cahayanya itu, maka wabihi adilun, maka akan membuat sistem, program, pola hangadil, terwujudnya sebuah tatanan risalah hangadil. Risalah itu manggone di rasane menyatu dengan Tuhannya. Waladzi arsala rasulahu bil huda. Setiap risalah itu datang pasti di dalamnya ada al-huda, ada terang cahaya supaya dapat disebut sebagai Mahdi, supaya pelaku-pelaku komunitasnya disebut al-Mahdiyin. Wadinil haq, kepatuhan dan ketundukan berada di dalam hakikat tentang haknya Tuhan. Liyudhirahu, untuk dapat ditampakkan kebenaran ini, maka tenggelam segala kelaliman dan kedoliman dan kebatilan. Alalladzina kulih, seluruhnya, maka wakafa billahi syahida. In anta ila nadhiro. Kalimatnya menggunakan kamu. Kamu itu ya kamu, bukan masa lalu. Kamu itu berarti sekarang, mudhari', continuous tense. In anta ila nadhiro. Sungguh bahwa di antara kamu sendiri, di antara kita sendiri, itu pasti ada kamu yang berfungsi sebagai nadhiro, yang hak, menang dan sah, menunjukkan al-huda, supaya manusia inna arsalnaka bil haq wa biasyira wa nadhira wa min umat ila khalafiha nadhira, dibaleni neh. Sungguh risalah kami dibawa oleh utusan kami bersama dengan hakikat untuk menunjukkan al-huda, supaya basyirat, supaya menjadi jelas, gamblang dan terwoco, nyoto, sebagai disebut kabar gembira. Wa nadhiron, dan manusia terbimbing, terarah dalam kepastian hidupnya, hatinya tidak jomblang, tidak bimbang, tidak ragu, tapi dalam kepastian arah dan tujuan. Sungguh wa imin umatin, sungguh dengan sebenar-benarnya tidak bisa tidak, setiap dari masing-masing umat di setiap zaman, setiap manusia yang bernafas, pasti ada di antara mereka nadhiron. Inna arsalnaka syahidan wa musyira wa nadhiron. Sungguh risalah kami dibawa oleh Rasul kami itu untuk menjadi saksi, supaya manusia bersaksi, supaya manusia mengenali jalan hidup, dan supaya manusia terbimbing dan terarah dalam kepastian hidup. Wada'iyan, dan keberadaannya imam zaman, Imam Mahdi, Satrio Piningit, Ratu Adil, wada'iyan ilallah bi'idznih, sirojam muniro, untuk jadi penyuruh kepada adin, sistem kehidupan dalam rengkuhan Allah
karena berada dalam izin Allah dan keberadaannya sebagai cahaya yang menerangi kehidupan setiap manusia yang mau diterangi. Nah itu kalau kita cerita tentang salah satu hal yang viral di akhir-akhir ini berkaitan dengan satu peningit apa ya, satria peningit itu sesuatu yang dipingit. Satria itu orang, tapi sesuai dengan namanya. Adanya sebuah ilmu rahasia yang tersimpan. Makna satria itu seseorang yang telah ada di dalam hatinya, seseorang yang di dalam hatinya telah mengenali dirinya karena telah mengenali Tuhannya, itu tersimpan di dalam dada, maka disebut satria piningit. Oh ya, kemudian yang kelima, tadi kan 4 ya, yang kelima itu makna khalifah, terjadi distorsi. Khalifah itu dimaknai politik, kekuasaan dan kekuatan. Jadi kesalahannya yang kelima itu adalah makna khalifah dimaknai kekuasaan, kekuatan, politik, ekonomi. Ya. Mensejahterakan, membahagiakan itu tempatnya kehidupan batin. Duwe-duwe awakeh, tapi kalau hatinya kosong itu malah rusak. Maka makna khalifah itu wakil resmi Tuhan, terjadi distorsi, dianggap sebagai politik. Inilah pandangan yang keliru dalam memahami, menyelami dan melihat kebenaran. Ya segera begitu. Kemudian kita nanti di malam Jumat dan di malam Ahad paling lanjutannya untuk kita berbicara perihal program apa yang kita tekankan pada saat ini. Kita memang mungkin memasuki musim-musim yang butuh kita persiapkan secara baik dalam membangun mindset tentang pemikiran, tentang kemandirian, tentang ketahanan. Karena memang bisa jadi kita memang menghadapi hal-hal ini dan kita butuh sikap membangun ini, bagaimana membangun kemandirian, budidaya pemberdayaan, kedaulatan secara komprehensif, masif yang dapat kita lakukan dalam membentuk sebuah komunitas yang tangguh. Ini kedepannya kita memang membutuhkan rumusan-rumusan ini, mulai hal-hal yang kecil yang sehingga kita tidak terasa bahwa apa yang kita lakukan sesungguhnya adalah dalam kerangka mempersiapkan perilaku mandiri, produktif. Hal-hal yang butuh kita dapat lakukan. Salah satu kunci ya tadi itu, jangan menjadi manusia fanatik, kultus, dan berbangga-bangga harus diantisipasi dengan baik dan demi generasi ke generasi. Saat tidak terbiasa dengan perilaku-perilaku terbuka lapang dada, generasi ke generasi juga akan terbawa oleh alur pola ini, ya, dan semakin keras hatinya biasanya, kan gitu. Quran telah mengenas, telah ada nasnya, kitab juga telah ada nasnya, bahwa
perilaku-perilaku keras kepala, penyimpangan, distorsi, dan pengingkaran kebenaran itu dilakukan sejak awal. Dan biasanya orang yang licik, ada satu dua yang licik, yang baik itu banyak, itu biasanya yang banyak akan kena dampak pengaruh dari yang licik, apalagi nek dibalik banyak yang licik sedang yang benar itu sedikit. Seandainya begitu kan lebih miris gitu. Itu di kejadian awalun. Semoga dalam ridho Allah, dalam maghfirah, dalam ampunannya kita lakukan semampunya, dapat kita lakukan sebaik-baiknya, dari mulai mindset sampai perilaku. Hal-hal yang kecil-kecil dulu, yang penting mendukung, mensupport, puji penuji dibangun dalam mental kita, dalam perilaku kita, pembicaraan kita. Itu dampaknya teman-teman sungguh akan memiliki dampak vibrasi getaran yang luar biasa, membentuk komunitas yang solid yang dalam ridhonya Allah. Sekali lagi, semoga dalam ridhonya, dalam ampunannya, besok mereka mendapatkan berberan perkasa pangestu Guru Wasito. Semoga nanti saya dapat bertahan salat malam dan mungkin puji wali kutub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.